Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syahidina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahalla fahmin al-khitab wa nutqa bi shawabi wal 'amala bi sunnati wal kitab. Allahumma ftah lana abwabal 'ilmi wa zidna 'ilma wa fahma wa alhiqna bis shalihin. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa anshur 'alaina rahmataka wa dzakirna manasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita membaca kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mudah-mudahan apa yang kita kaji ini, apa yang kita pelajari ini bisa menyempurnakan ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita yang beriktikad, berazam, berniat untuk menjadi orang soleh, menjadi orang takwa, menjadi muhsinin, menjadi muqarrabin, menjadi aulianya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada di dalam iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panginten, kalau ada ulama yang menghitung, maka sekarang kita sudah mencapai hikmah yang ke-23, yang mana hikmah ke-23 ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'dalana min barakatihi wa karamatihi. Faqala la tataroqqab firagul aghyari. Jadi saya itu punya beberapa kitab, ada redaksi yang beda. Kalau di kitab lain ada furughul aghyar, kalau di kitab ini firagul aghyar. Sebenarnya maknanya sama-sama aja. La tataroqqab firagul aghyar fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fi ma huwa muqimuka fihi. Nah, jadi hikmahnya segitu, sedikit sekali. Coba kita pahami dulu secara harfiah. La tataroqqab, janganlah kamu menunggu-nunggu. Firagul aghyari, kosongnya makhluk dari dalam hati. Jangan nunggu-nunggu kosong makhluk dari dalam hati. Fa inna dzalika, karena hal itu, yaitu menunggu kosong tersebut, yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu, bisa menghalangi kita, memutuskan kita dari bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fima huwa muqimuka fi, di tempat yang Allah tengah menempatkan kita di tempat itu. Jadi kalau kita lempengkan, jangan nunggu dulu hati kita kosong dari dunia atau makhluk, karena nunggu tersebut bisa menghalangi kita bermuraqabah kepada Allah di tempat yang Allah tengah menempatkan kita di tempat itu. Nah, kira-kira paham tuh Pak ya maksudnya? Paham teman-temannya? Paham orang lanjut lah hikmah ke-24. Nah, ini kumaha maksudnya? Ini sebenarnya ada hubungan dengan hikmah-hikmah yang sebelumnya. Kita terangkan dulu hikmah yang pertama. Hikmah yang pertama kan itu kan alamatul intimat, berarti hikmah yang kedua kami terlepas kami. Nyata iradatu tajrid, bahwa manusia itu hamba Allah itu terbagi menjadi dua. Ada yang tajrid, ada yang asbab. Yang tajrid ini adalah orang yang ketika beribadah kepada Allah, dia sudah tidak lagi membutuhkan sebab atau kasab, sehingga walaupun dia sekarang tidak berkasab, tidak berasbab, kebutuhan sehari-harinya tetap terpenuhi dan ibadahnya kepada Allah tidak terganggu. Kasus contoh di zaman sekarang ini seperti pensiunan lah. Kalau pensiunan kan orang yang kehidupannya udah ada yang menjamin, entah itu dari pensiunannya
atau dari anak-anak dan keluarganya. Kemudian ketika dia tidak bekerja, tenang tidak Pak hatinya untuk melaksanakan ibadah itu? Tenang. Kemudian dia sudah tidak lagi ada tanggungan yang wajib untuk dia nafkahi. Nah, itu salah satu ciri orang yang tajrid. Kemudian yang kedua, ada orang yang asbab. Kalau asbab gimana? Ciri utamanya itu orang yang punya tanggungan. Dia punya istri untuk dinafkahi, dia punya anak, bahkan kalau dia punya ibu, ayah yang fakir, dia pun wajib untuk menafkahi. Ketika ciri itu ada, maka dia wajib berasbab. Ketika asbab pun kan kemarin dulu, bukan kemarin, tapi kita anggap kemarin saja supaya, karena memang Bapak kan masih ingat. Kemarin kita bahas asbab itu ada syaratnya. Salah satu syaratnya itu ialah ketika dia bekerja, ketika dia kasab, kebutuhan yang dia butuhkan harus terpenuhi, satu. Yang kedua, ketika dia berasbab, maka dia bisa tetap menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Yang ketiga, ketika dia berasbab, dia bisa menghindarkan diri dari kemaksiatan kepada Allah. Maka ketika itu terpenuhi, maka Allah Subhanahu wa taala ridho dia berada di asbab tersebut. Sampai sini bisa dipahami dulu, Pak. Nah, itu kan yang pertama kita bahas. Nah, kemudian di hikmah yang selanjutnya ada ihalatu kal a'mal. Ketika ihalatu kal a'mal, ketika kita memindahkan amal dari waktu sibuk ke waktu salse, maka kan itu min ru'unati nafsi, kebodohan diri kita. Jadi kalau Bapak sekarang pingin sedekah nunggu kaya, itu bodoh. Kenapa? Karena tak jarang nanti ketika kita sudah kaya, keinginan sedekahnya udah hilang. Kayak gitu ya banyak. Kalau Bapak sekarang nunggu pingin ke masjid, beres dulu bekerja, beres dulu dagang dan lain-lain, nanti beres dagang tak kena aya umur tante. Kan gitu jadinya. Sehingga itu teh min ru'unati nafsi. Bodoh ya, Bos. Atau ketika kita punya keinginan dari asbab pindah ke tajrid, boleh nggak Pak? Dari asbab pindah ke tajrid, boleh nggak Pak kira-kira? Berarti kan dia punya tanggungan, dia sudah bekerja, pekerjaannya sudah halal, maksiatnya sudah dihindarkan, kebutuhannya sudah terpenuhi, sekonyong-konyong hatinya ingin pindah ke tajrid. Kira-kira boleh tidak Pak? Nggak boleh. Karena minas syahawatil khobiyah, itu syahwat, itu nafsu itu. Karena nanti ketika Bapak pindah dari asbab menuju ke tajrid, ketika nanti yang harusnya biasanya kerja malah dari ke masjid, wae kayak di masjid mikirin kerja. Begitu jadinya. Sampai sini bisa dipahami dulu. Nah, orang yang tajrid, anggaplah sekarang yang sepuh atau santri lah, bukan santri kan memang tajrid banget. Karena memang udah ada yang membiayai menafkahi. Kemudian dia ingin pindah ke asbab, boleh tidak? Itu pun tidak boleh. Kenapa? Itu pun kurang elok. Karena semacam inhitotun anil himmatil aliyah. Itu penurunan himmah. Orang pinginnya ke tajrid, dia malah pinginnya ke asbab. Karena nanti ketika tajrid kan, ketika Bapak sudah pensiun, kira-kira baca Quran bisa khatam nggak sebulan Pak? Tapi kalau terus pensiun ya Pak ya, bisa nggak kira-kira Pak? Ya anggap aja itu bisa lah. Anggap aja bisa. Kemudian yang setelah bisa satu bulan khatam itu, Bapak pindah ke asbab, ya tersepuh dagang, tersepuh damal deh. Kira-kira nanti amalan itu masih bisa terpenuhi atau tidak Pak? Paling dia nggak punya wajib nafkah, anaknya sudah kuliah, anaknya sudah bekerja, istrinya sudah ada jaminan dan lain-lainnya, atau istrinya pun kan sudah tidak ada. Kemudian dia pindah ke asbab, ya asbabnya terhitungnya hanya bukan yang wajib lagi, tapi hitungannya sunnah malah. Nah, sehingga kalau ada yang ditajrid, sok ditajrid, yang ada di asbab, sok di asbab, karena asbab dan tajrid bisa sama-sama kedudukannya di mata Allah kalau dua-duanya memenuhi syaratnya. Sampai sini bisa dipahami dulu. Nah, jadi kalau di hikmah ini gimana maksudnya? Kalau di hikmah ini jangan nunggu-nunggu kosongnya hati.
barulah kita mau bermuraqabah ke Allah, barulah kita mau berzikir kepada Allah. Nah, berarti kan ada beberapa hal yang perlu kita pahami dulu sebelum kita bahas ke hikmahnya. Ada kosakata yang punten rada-rada susah ya, seperti muraqabah. Apa itu teh? Pertama, nah, di sini kita pakai syarah Iqazul Himam aja ya Pak ya. Yang pertama, apa itu muraqabah? Jadi kalau ulama tasawuf itu membagi muraqabah itu menjadi 3. Ada muraqabah qalbu, ada muraqabah sirru, ada muraqabah ruh. Nah, orang kan hiji muraqabahnya tepaham naon. Nah, muraqabah itu apa? Al-asatu ala qalbi li alla yakhruja min hadratir rabbi. Ngontrolnya kita terhadap hati, diawasi hati agar tidak keluar dari ranah ketuhanan. Lamun tiama ranah ketuhanan itu diartikan zikir, jadi mengontrol hati agar tidak keluar dari zikir kepada Allah. Itu namanya muraqabah. Atau yang disebutkan di dalam hadis, ketika Bapak beribadah kepada Allah, Bapak seakan-akan dikontrol, dilihat, diawasi oleh Allah. Itu namanya muraqabah. Atau ketika Bapak melaksanakan sholat, Bapak mengontrol hati akan senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah. Ya Allah, alhamdulillah saya sekarang masih diberikan izin, qudroh, iradah untuk bisa melaksanakan ibadah sholat. Bersyukur di dalam hati, itu pun muraqabah. Nah, sampai sini bisa dipahami Pak. Jadi muraqabah itu kapan kita bisa lakukan? Kapanpun dan di manapun. Ya, salah satu ciri muraqabah itu zikir, ingat Allah. Kalau zikir berbatas waktu tidak? Tidak. Zikir punya syarat tidak? Tidak. Kalau sholat sih punya syarat Pak, harus di tempat suci. Berarti nggak boleh dong di WC sholat? Atau nggak boleh? Lalu zikir ada nggak Pak? Harus di tempat suci? Enggak. Orang di masjid ya bisa zikir, ya di WC bisa zikir, dimanapun ya zikir. Sehingga kan Allah dawuhkan alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, itu kan orang yang takwa, itu orang yang ranahnya sudah muraqabah, itu zikirnya itu luar biasa Pak. Qu'udan diuk, wa qiyaman ngadeg, wa 'ala junubihim ngagoler. Diuk, ngadeg, goler, zikir. Kira-kira Bapak dari 3 posisi tadi yang mana yang Bapak sering dawat? Artinya muraqabah yang kita lakukan kepada Allah itu tidak bisa dikaitkan dengan tempat, tidak bisa dikaitkan dengan waktu, bahkan kapanpun kita harus usahakan senantiasa bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada lagi tingkatan yang lain, Pak. Ada muraqabah itu namanya muraqabah muraqabah ruh. Jadi kalau Bapak nanti ngaji di kitab yang lain, Pak. Jadi ada ulama yang membagi, ini kan jasad, jisim, jismani, jasad. Di atas jasad itu ada penopangnya, ada listriknya, namanya tuh nafsun, yang nanti akan dicabut oleh Allah. Yang nanti yang nafsu ini kan bisa mati, itu bisa meninggal. Yang secara bahasa kita ini jiwa atau sukma lah ya, namun cek orang Arab, cek orang Jawa mah. Sehingga di Al-Qur'an itu kan kullu nafsin za'iqatul maut, yang meninggal, yang mati itu adalah nafsu, jiwa. Di atas jiwa nanti ada akal. Nah, itu akal itu parabot nawan, parabot untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu akal itu parabot. Berarti di atas akal itu nanti ada lagi kolom hati. Nah, ini kan kita hati. Ini hati itu untuk apa? Fungsinya hati pada apa? Kita yang punya parabot kadang-kadang kita juga yang puyeng. Kan punya akal, punya kolom hati. Yang kita sebut berbentuk darah mah bukan kolbu bahasa Arabnya, tapi kibdun. Ada juga ulama yang baca kabadun. Kabadun itu yang kita punya, yang hayam punya. Yang hati ampela itu Pak,
Nah itu kan kita punya, hewan yang lain pun punya. Tetapi ada di dalamnya qalb, ada yang disebutnya itu hati, yang itu mah bukan berbentuk jismani lagi, sudah bagian ruhani seorang manusia. Untuk apa? Para bojang naon eta teh? Disitulah Allah yang dawuhkeun, Allah tidak akan melihat seseorang kecuali melihat hatinya. Kan itu ya Pak ya, hatinya. Disitulah yang ada menghitam, ada yang putih, itu hati. Ada yang hitam, ada yang putih. Ada yang bisa nampi nasihat, ada yang nggak bisa nampi nasihat. Itu hati. Nah, sedalamnya hati ada lagi nggak? Ada. Nanti itu namanya itu wabil qalbi, apa namanya? Puad. Wabil qalbi puadan. Ada puad. Puad teh naon deui? Puad teh lamun cek bahasa urang mah hati-hati gini. Bapak kalau buka kamus, qalbu artinya hati. Puad artinya hati. Teman guru saya mah ngartikeun hati kadua leutik. Bagi hati kadua leutik. Tapi kata ulama, si puad ini udah kayak basirohnya. Udah kayak penglihatan si hati. Jadi kalau hati kita bisa ngelihat nggak Pak kira-kira? Ngelihat kan hati kita, tapi ngelihat hati kita itu bukan pakai mata. Tak ngelihatnya hati itu pakai satu parabot namanya itu puad. Tak nanti di dalam puad itu ada lagi yang namanya lubun. Lubun itu lamun cara urang mah lubuk hati. Kira-kira di lubuk hati ngapain Pak? Kalau ada yang mahabbah ke Allah, ada orang yang merasa cintanya mendalam ke Allah, maka itu berasal dari lubuk hati. Panjang bisa nih perjalanan. Itu dari lubuk ayatnya tidak terang ya. Ada yang namanya itu sirrun, ada yang namanya sir. Ari sir yang kayak gimana? Sir itu, yang ini Pak yang disebutkan ini. Sir itu adalah ala dawami taroki wal adab bistimdadil mawahib wal ulum. Ada orang yang bisa menerima ilmu secara langsung dari Allah. Mana contoh-contohnya? Contoh-contohnya seperti kanjeng Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Ketika bertemu dengan kanjeng Nabi Musa, pokoknya mah kamu boleh berburu, cuma ingat jangan loba tanya. Panggil hiji kapalna ditarokan, panggil hiji budak-budakna dipaehan, ngebantuan hiji rumah dikasih imbalan tapi imbalannya ditolak. Nah, itu kan yang bikin kanjeng Nabi Musa tuh nggak sabar. Itu maksudnya kayak gimana? Bunuh anak, dia tahu ini anak tuh nanti besar jadi kufur. Sedangkan kedua orang tuanya sangat cinta kepada anak tersebut. Ini kalau anaknya dibiarkan hidup, orang tuanya bakal ikut kufur. Kira-kira ilmu itu datangnya dari mana? Nah, untuk nampi ilmu tersebut ada parabot di dalam hati namanya sir. Di dalam hati ada lagi enggak? Dalam sir ada lagi ayat wa bisiri ruhan. Di dalam sir ada yang namanya ruh. Ari ruh buat apa? Ruh itu syuhudul maula, untuk melihat Allah. Yang dilihat itu apanya? Entah itu sifatnya, entah itu afalnya, entah itu langsung zatnya. Sekumaha anu dikehendaki ku Allah. Sampai sini bisa dipahami dulu. Berarti kan parabolnya banyak sekali. Belum lagi nanti amarah. Amarah datang dari mana? Amarah, emosi, senang, terus apalagi benci, itu datangnya dari mana? Berarti kan ada parabot yang lain lagi loh di dalam diri kita. Sehingga untuk bahas hati ini ulama pun ikhtilafnya luar biasa. Saya punya kitab ini, masih tertera di kitab ini, namanya kitab Futuhatul Uluh Ilahiyah. Nah, ini lebih enak saya memahaminya. Ulama Ibnul Banna, saya Ibnul Banna mengatakan wa nafsu wal aqlu wal qalbu wal ruhu wasiru syai'un wahidun. Artinya mau itu nafsu, mau itu akal, mau itu qalbu, ruh atau sir sebenarnya satu. Ini ikhtilaf ulama ya Pak. Bapak mau mengambil yang manapun tidak jadi masalah, tapi intinya tetap sama menurut saya. Indah muhaqqiqi sufiyah
Wa sama ila latifatur rubbaniyah, artinya walaupun satu tapi sama-sama satu cahaya kelembutan yang diparin Allah Subhanahu wa taala, disimpan di dalam dada seseorang. Kemudian ketika dia sudah masuk di dalam badan, wasujidat bihadzal haikal, dipenjarakan di dalam dada, ikhtalafat tasmiyatuha, namanya bisa beda-beda. Nur tadi tema, nur yang disimpan di dalam dada, yang ketika sudah dipenjarakan di dalam dada, maka namanya bisa beda-beda. Kalau dia dipenuhi mudlimatan bisahawati wal ma'asi, nur yang tadi dipenuhi dengan keinginan-keinginan syahwat, di keinginan-keinginan untuk bermaksiat, maka nur tadi berubah nama menjadi nafsu. Nur latifah tadi, nur pemberian Allah tadi yang ada di dalam hati, kalau dia dipenuhi dengan keinginan syahwat, dipenuhi dengan keinginan untuk berbuat maksiat, maka nur tadi namanya jadi nafsu. Nah, kalau dia setelah taruhlah orang tersebut sudah bisa menghindarkan nafsunya, fa'idan jasad wan aqalat anil ma'asi sumiyat aklan. Kalau dia sudah bisa menghindarkan syahwatnya, dia sudah bisa menghindarkan maksiatnya, maka si nur tadi namanya akal. Kira-kira udah sampai belum Pak? soalnya repotnya luar biasa, karena kan dalam Al-Quran juga Allah udah daukan zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwama wal an'am wal has. Artinya di pandangan kita Allah udah watakkan kita tuh akan cinta dengan keinginan-keinginan kita, akan cinta untuk beberapa hal yang sering kita inginkan. Satu, perempuan. Kedua, anak-anak. Yang ketiga, harta berlimpah. Yang keempat, kendaraan bagus. Yang kelima, hewan ternak banyak. Yang keenam, harus punya sawah ladang di mana-mana. Kira-kira keinginan ini bisa lepas atau tidak Pak dalam diri? Ada yang bisa lepas ya? Itu memang parabot yang Allah ciptakan untuk menguji kita di dalam hidup di alam dunia ini, sehingga keinginan-keinginan itu jangan sampai menghalangi hati kita untuk selalu bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sudah bisa hilang, barulah nama nur tadi disebut akal. Kemudian pada sakanat ila ta'at, hati atau nur tadi sudah tenang. Ketika mau dibawa sholat tenang, dibawa ngaji tenang, dibawa zikir tenang. Sama nggak kira-kira itu? Sama nggak dengan kita ini? Kalau sholat tenang, kalau zikir tenang, baca Quran tenang. Lakinnaha tataqallabu bitadbir wal ikhtiyar wal ihtimam bi amril badan. Tapi kadang-kadang sok lieur, isu tuang kumahanya. Sakola budak kumahanya, bayaran SPP kumahanya, kira-kira masih ada tidak begitu? Kalau seperti itu sumiat kolban, itu namanya kolab. Kolab itu dari bahasa Arab kolaba yaklibu kolban, artinya bolak-balik. Kadang-kadang tahan, kadang-kadang kadang-kadang tenang, kadang-kadang puyeng, kadang-kadang urusan dunia. Kira-kira sama deh aku lebih hebat. Aku berarti lumayan Bapak tingkatan ketiga Pak. Berarti kan kita alhamdulillah. Tapi fa'idha tamana billah wa sakanat ilahi wa futihat basiratuhu bisuhudi nuri asriha sumiyat ruhan. Kalau hati sudah tenang karena urusan ini dunia sudah tidak lagi diambil pusing, karena dia sudah yakini dunia ini semuanya pasti dirizkian ku Allah, kita hanya menjalaninya saja, maka yang kayak gitu disebutlah ruh, si nur tadi. Nah, kalau fa'idah tasofat minal hasan, kalau si nur tadi bertambah cahayanya, bertambah banyak cahayanya, bertambah bagus, maka sumiyat sirron, maka itu disebutnya sir. Dari beberapa hal tadi kira-kira ada apa yang mengena untuk kita ya Pak? Nah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa mencapai tingkatan yang tertinggi. Walaupun sir itu hanya milik para anbiya, para mursalin. Yang minimal yang kita sampai ke ruh, minimal sampai ke situ. Nah, sehingga kalau kita lihat sambungkan lagi Pak, la tatarokok, jangan nunggu burughul ajar, kosongnya makhluk dari dalam
hati. Kira-kira makhluk dalam hati bisa kosong nggak? Bapak nggak mikirin dunia, kehirup di dalam dunia bisa nggak? Nggak bisa. Jangan nunggu hilangnya dunia dari dalam hati. Karena ketika nunggu itu, maka muraqabah kita jadi hilang. Kan gitu jadinya, Pak. Kalau ada orang yang ditempatkan di asbab, di asbab dia menjadi pekerja satu kantor. Kira-kira urusan kantornya ada nggak yang kebawa ke hati? Adanya. Sieun lah, deadline lah, sieun lah, dipecat lah, naik gajinya iraha lah, naik pangkatnya iraha lah. Jangan tunggu dulu itu kosong untuk memulai muraqabah kepada Allah. Tapi dari situlah kita memulai untuk terus muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kosongnya hati dari aghyar, dari makhluk itu hanya dalam satu keadaan, yaitu keadaan setelah kita meninggal. Atau berkumaha, mana mau mulai muraqabahnya ketika kita ditanya man rabbuka? Kan mungkin. Nah, sehingga kata Ibnu Athaillah, jangan sampai menunggu-nunggu kosongnya hati dari makhluk baru mulai mengingat Allah. Jangan sampai nunggu-nunggu kosong hati dari makhluk baru kita mulai muraqabah, serasa diawasi oleh Allah, serasa dicukupi oleh Allah. Nah, sehingga kalau kita nunggu hal itu berarti di waktu kita penantian itu muraqabahnya ada atau tidak? Ketika kita menunggu kosong itu, kita muraqabahnya ada nggak jadinya, Pak? Nggak ada. Padahal seorang yang dekat dengan Allah itu mau ketika lapang, mau ketika sempit, ketika susah, ketika ente, maka dia tetap bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di hikmah ini urusannya dengan hati, kalau di hikmah sebelumnya urusannya dengan amal badan. Jadi kalau di sebelumnya jangan nunggu-nunggu waktu kosong untuk beribadah badan dohir. Kalau di sini jangan nunggu-nunggu waktu kosong hati baru mulai mengingat Allah. Tapi sini bisa dipahami, Pak. Nah, insya Allah nanti mudah-mudahan lah ini bisa menjadi salah satu gambaran bagi kita bagaimana dulu ada ulama ketika ini sampai kehebatnya, Bang. Saya bacanya luar biasa sih. Kok ada orang yang seperti ini? Jadi ada seorang ulama dulu nama ulama tersebut Zakaro Asy'arani, Imam Abdul Wahab Asy'arani. Kalau Bapak nanti punya kitabnya luar biasa, banyak sekali. Salah satunya itu yang sering diaji di pesantren-pesantren itu kayak kitab Mizanul Kubro. Kitab Mizanul Kubro itu kitab fikih Madahibul Arba'ah, tapi dilihat dari sisi tasawufnya, Pak. Itu luar biasa. Beliau sampai-sampai tahu kayak gini, kalau ada orang ngomong bahwa salah satu imam yang 4, Imam Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i, mereka salah satunya ada yang lebih unggul. Artinya Imam Syafi'i lebih unggul dari Hanafi, Hanafi lebih unggul dari Maliki. Itu tuh kayak orang yang memproklamirkan fashhadu ya ayyuhan nas fashhadu bi anni jahilun. Orang yang memproklamirkan bahwa dirinya bodoh. Itu salah satu ulama yang menemukan titik temu perbedaan dari 4 madhab itu ditimbang hanya dari 2 timbangan. Nah, insya Allah itu kitab di lain waktu kita kaji, Pak. Nama kitabnya itu nonton itu, Pak. Kalau ngaji dari kopian dia lah. Mizanul Kubro namanya kitabnya. Nah, jadi si Abdul Wahab Asy'arani itu an ba'di asyakhihi annahu kana la yajibu anillah walau fi halatil jima. Ya punten, Pak. Kalau Bapak dalam keadaan jima, kira-kira masih ingat Allah tuh? Dalam keadaan berjima ingat Allah tidak? Ini guru-gurunya Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Saking hebatnya Syekh Abdul Wahab Asy'arani muraqabahnya kepada Allah, walaupun dalam keadaan berjima sekalipun ia tetap ingat. Itu kan berarti sampai ke sakitu. Nah, bahkan dulu ada ulama yang ketika jadi di santri itu ada istilah sorogan, Pak. Jadi salah satu metode santri di pesantren kita itu, pesantren-pesantren di tradisional di Indonesia ini kenapa bisa maju? Karena ada istilah sorogan. Sorogan itu guru baca sekali terus diteruskan ke santri. Guru baca sekali terusan ke santri. Dulu ketika Imam Nawawi santrinya lagi pada sorogan, ketika jeda antara Imam Nawawi baca dan muridnya baca, dia isi dengan lafaz Allah, Allah,
luar biasa. Hari kita makan di cedanan dengan HP, mikir kenunawan. Ini ulama dulu pikir gitu. Nah sehingga apapun keadaannya, bahkan ada seorang ulama Imam Ibnu Arabi radhiyallahu anhu, karena idara ashabahu, kalau dia santrinya itu lagi kerja atau apa aja, kemudian wa khofa alaihim ayas riqahum al-hisu, dikhawatirkan santri itu lupa kepada Allah, maka beliau akan nyebut anta kade poho demikian gitu. Artinya dalam setiap kehidupan 24 jam itu harus dilatih, dan Bapak jangan nunggu dikaruniai oleh Allah agar senantiasa mengingat Allah, bukan ditunggu tapi dilatih dari sekarang. Maka namanya itu latihannya itu riadohnya itu nggak usah jauh-jauh Pak. Kita cukup sehari-hari dicoba untuk langkah awal, coba sehari-hari lapatkan lafaz Allah di dalam hati, udah itu aja. Bapak akan ngobrol, lafazkan lafaz Allah. Kira-kira kalau Bapak zikir pakai lisan Allah ada berhentinya nggak Pak? Ada. Tapi kalau Bapak ngobrol pakai lisan, hati bisa nggak berhenti Allah? Bisa nggak kira-kira hati Allah tapi lisan ngobrol? Bisa nggak Pak? Bisa. Nah yang kayak gitu latih ya. Nah kalau Bapak nanti sudah melatih itu, dan ketika dari bangun tidur sampai ke malam, sampai ke tidur lagi bisa mengusahakan ini, insya Allah nanti sir akan mulai datang ke dalam hati. Ada aja rahasia-rahasia yang Allah simpan di muka bumi ini, yang mana itu datang sendirinya ke dalam hati. Ya contohnya kayak gini aja Pak. Kalau di ilmu fikih itu ada sir kayak gini. Kinten Allah ngeharamkan punten khomer tidak? Ngeharamkan khomer tidak? Tapi pernah nggak Bapak bertanya, kenapa Allah haramkan khomer tapi khomernya ada? Atau punten babi dalam kitab fikih itu nggak bisa dimanfaatkan sama sekali. Bahkan alal hamil askor, kalau dia disuruh bawa barang, jadi kita mau pergi-pergian kemudian dibawakan ke babi, itu hukumnya haram, nggak boleh. Kemudian kan timbul pertanyaan ke Bapak, terus diciptakan? Jangan, kan harus gitu nyapanya. Sedangkan Allah di dalam Al-Quran nyebutkan ma khalaqta hadza batila, semua yang diciptakan ini nggak ada yang sia-sia. Ulama dulu udah nangkep pesan dan rahasianya. Contohnya kayak gini aja. Kalau Bapak jadi guru di sekolah, kemudian cek Bapaknya, pokoknya kalian ke sekolah pas lagi belajar nggak boleh udul, cek Bapak, nggak boleh ngerokok. Kira-kira Bapak melarang yang ada atau yang nggak ada? Kalian nanti kalau di kelas nggak boleh ngerokok. Kira-kira yang Bapak larang itu yang ada atau yang nggak ada? Yang Bapak larang itu yang ada atau yang nggak ada? Atau pasti yang ada. Bayangkan ke Bapak, jangan makan babi. Kalau babinya nggak diciptakan ke Allah. Jangan minum homer-homernya nggak ada. Bisa nggak sampai sini? Nangkep nggak Pak? Artinya diciptakannya babi oleh Allah, diciptakannya homer yang haram-haram oleh Allah, ya liyabluwakum sebagai cobaan, sebagai ujian bagi kita. Dan Allah mau mengharamkan, Allah haramkan homer, ada homernya nggak ada, ya jangan dari itu. Nah rahasia-rahasia yang seperti itu ini kan masih ya kalau di tingkat-tingkat ulama ya ecek-ecek lah ya. Artinya kan rahasia-rahasia ini datangnya kapan? Ketika hati kita selalu muraqabah kepada Allah. Kayak bisi Bapak nanya, bahkan di kitab-kitab tasawuf diterangkan itu Allah bisa menjadikan nabat, wa anzala minas sama'i min ma'in fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah turunkan hujan, kemudian ketika menurunkan hujan Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, setelah tumbuh nanti bisa berbuah. Kira-kira sendiri otomatis ada yang mengerjakan? Allah turunkan hujan, karena Allah wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Terus setelah turun nanti tumbuh-tumbuhan. Setelah tumbuh-tumbuhan teka ala buahna, tapi kan oksigennya maka ala. Kalau misalnya oksigennya mah tetap ke ala, karena dia nyerap karbon hilang keluarkan
oksigen. Kemudian atau yang berbuah lah, contohnya dakaala buah nanti. Kira-kira itu manual atau langsung Bapak terima jadi? Kalau yang dirawat ada nggak kira-kira tumbuhannya nggak dirawat? Ada banyak. Contoh gampang namalah jukut lah. Jukut mah tong dipupuk Pak. Dipupuk jadi sorangan dulu sebenarnya. Kira-kira itu yang ngerawatnya siapa Pak? Allah langsung turun tangan atau miwarang malaikatnya? Miwarang malaikatnya, pasti miwarang malaikatnya. Karena ketika nurunkan hujan, kira-kira Allah yang nurunkan atau ada petugasnya? Ada nggak petugas hujan? Ada. Kalau Allah mau nyabut nyawa, kira-kira yang nyabut Allah langsung atau petugasnya? Petugasnya. Sehingga kalau saya ngomong di sini banyak malaikatnya boleh tidak? Ya boleh. Yang terus ngalirkan darah Bapak supaya terus kealir, ya ada petugasnya. Yang tukang pompa jantung kita supaya terus berdetak, ya tetap ada petugasnya. Yang ngejaga daun supaya nggak jatuh bukan pada waktunya, ya tetap ada petugasnya. Yang jaga pohon supaya pohon ini tetap tumbuh dan bisa menghasilkan buah, ya tetap ada petugasnya, malaikat. Maka ketika Bapak ditanya ahli malaikat jumlahnya berapa, la ya'lamu adadahum illallah, nggak akan ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Kira-kira kalau Bapak sudah sadar itu, Bapak nasihat bisa ada Allah kamu bodoh. Orang petugasnya di mana-mana. Sampai sini bisa dipahami. Nah, sehingga kenapa ulama bisa mencapai rahasia-rahasia seperti itu? Ya karena mereka hatinya selalu muraqabah kepada Allah. Jangan muraqabah dulu itu memang susah. Jangan muraqabah sir dulu, ya memang tingkatannya lebih lanjut. Kita mah yang leletikan anak. Selalu dalam kehidupan 24 jam itu Allah. Bisi pingin istighfar tenang. Dalam hati astagfirullah. Kira-kira bisa tuh. Atau saya kemarin ngaji fadilah la ilaha illallah. Orang baca la ilaha illallah maka diampuni dosanya segini. Saya pinginnya la ilaha illallah. Boleh lah? Boleh. Apapun itu asal ayat Allahnya di dalam hati, itu namanya muraqabah. Kalau sudah muraqabah, insya Allah nanti futuhatul ilahiyah, keistimewaan Allah itu akan diberikan kepada kita. Yang mudah-mudahan kita semuanya sih dijadikan Allah hamba-hamba yang dipermudah dalam langkahnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka Pak, sebelum ditutup ada pertanyaan dulu atau tidak? Cekap pangitan banyak. Ya cekap teh puyeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau di hikmah ini lebih kepada amal hati, hikmah ini. Tapi di hikmah yang sebelumnya ada amal badan, yaitu ihalatu kal amal ala wujudil biro min ru'unatin nafs. Kamu menunggu beramal sampai waktunya senggang, waktunya santai, itu teh termasuk salah satu jenis kebodohan. Nah, jadi sebenarnya udah dimakan. Jadi di hikmah yang sebelumnya membahas amal badan, nah di hikmah yang ini membahas amal hati. Kalau di hikmah ini jangan nunggu-nunggu waktu zikirnya mau kapan lagi, dan ingat makhluk mas setiap hari ada. Bahkan yang kita udah saking hebatnya kita ingat makhluk makin kersolat kan. Hebatnya kita kan gitu. Saking kersolat ingat makhluk, yang di masjid ya ingat makhluk, yang baca Quran ya ingat makhluk. Ya tapi yang mudah-mudahan sih dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai itu banyak, dimulai dengan ya leletikan lah kita banyak. Hanya mengucapkan Allah atau istighfar lah dalam hati, istighfar, astagfirullah. Tapi dalam muraqabah, istiqomah. Saya punya keterangan gini, Pak.
Bapak percaya nggak adanya karomah? Kalau Bapak berbicara tentang khawarikul adat itu semacam suatu kejadian yang nggak masuk akal. Percaya nggak kira-kira Pak? Contoh di Nabi itu ada dua jenisnya, satu irhas, dua mukjizat. Irhas apa? Irhas itu kejadian aneh yang terjadi untuk calon Nabi. Kalau Kanjeng Rasul itu kan ngobrol sama singa. Kanjeng Rasul itu kan kalau kemana-mana ditutur-tutur awan. Kanjeng Rasul itu kan nggak pernah mayakou ala jasadihi dubaba, nggak pernah diederpan kulaler. Kalau kita kan digembrong, digembrong gitu. Itu Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul itu awas dari kecil, awas tuh apa ya? Sudah awas mau yang ke depan, mau yang di belakang. Jadi lihat ke depan itu awasnya sama seperti melihat ke belakang tuh awasnya sama dengan melihat ke depan. Itu Kanjeng Rasul. Nah itu kalau terjadi sebelum jadi Rasul namanya irhas. Setelah Rasul namanya mukjizat. Ya Kanjeng Nabi Isa lah contohnya dalam surat Al-Imran itu kan, wa ubrihul akma, orang yang bisu ditiup bisa ngomong. Wal abros, orang yang lepra, orang yang punya penyakit kulit diusap. Bahkan wa uhyil mauta, orang yang meninggal biiznillah hidup. Itu Kanjeng Nabi Isa. Aneh nggak kira-kira? Nah, ada pernyataan gini Pak, karomah namanya. Karomah itu adalah kejadian aneh untuk para wali, orang yang dekat dengan Allah. Ada nanti satu lagi istidraj Pak, kejadian aneh yang terjadi untuk musuh Allah. Ada juga, ada. Siapa contohnya? Ya jangan jauh-jauh masuk oleh Fir'aun itu pernah kena corona. Contoh gampangnya karena dia nggak pernah batuk, nggak pernah pilek. Kan batuk jeung pilek kamunya. Itu selain dari Fir'aun ya saking hebatnya dia ngaku Tuhan lah, gampang. Ada lagi nggak musuh Allah tapi punya keluar biasa? Punya. Nanti di akhir zaman keluar Dajjal. Udah ada salah luar biasa. Cek bapak jauh pak melahkan langit melah. Jauh pak hidupkan mati hidup. Jauh pak datangkan uang datang. Kira-kira aneh tidak? Aneh. Tapi keanehan itu datang untuk musuh Allah, namanya istidraj. Ada juga keanehan yang datang untuk waliullah. Ada gak contohnya di Al-Quran? Banyak. Salah satu contohnya, Bapak, kalau Nabi dan Rasul ada syaratnya nggak Pak untuk jadi Nabi dan Rasul? Syarat pokok itu salah satunya nggak boleh perempuan. Benar tak Pak? Ada nggak Nabi dan Rasul tapi perempuan? Tanya. Makanya ibundanya Kanjeng Nabi Isa itu kan Siti Maryam. Siti Maryam itu putranya Imron. Nah, Imron itu Siti Maryam itu dijaga, diasuh sama Kanjeng Nabi Zakaria. Ketika Kanjeng Nabi Zakaria masuk ke mihrab itu tempat sholat lah zaman dulu. Kemudian di Siti Maryam itu ada makanan. Ketika ditanya oleh Kanjeng Nabi Zakaria, ya Maryamu, anak laki hada, ini dapat dari mana? Ini wa min indillah, langsung dikasih ku Allah. Kira-kira mujizat bukan? Bukan, orang bukan Nabi, bukan Rasul. Itu namanya karomah. Kalau di zaman kita ada nggak? Kira-kira banyak. Salah satunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bapak kalau baca manaqib ini luar biasa banyaknya. Ada lagi nggak? Contohnya yang dekat-dekat ke Kanjeng Rasul lah. Bisa Bapak terpercaya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada kan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu karomahnya ini dalam kitab Jami'atu Karomatil Auliya. Kalau ada orang yang dikubur, itu pertanyaan munkar nakir lo menikirkan itu kedengar. Mantrok buka itu kedengar. Sayyidina Abu Bakar punya karomahnya. Kayak gimana? Ada tamu datang 3 orang tamu. Tapi Sayyidina Abu Bakar mau pergi, maka disiapkan 1 centong nasi, kemudian lauk pauknya beres. Selama 3 hari pergi, kemudian balik di terseok-seok. Kemudian ditanya kepada Abu Bakar, enak saya bisa dia di kamari tapi kalkan tadi tua. Maka si tamunya bilang, saya padahal dari kemarin makan 2 piring sewa. Ya sambut di kumaha bisa penuh dari ya penuh. Itu namanya karomah. Mujizat bukan?
Bapak kira-kira pingin nggak punya karomah? saya bertanya lagi lah. Walaupun itu bisa tercapai atau tidak, ya itu urusan belakangan. Tapi kira-kira Bapak pingin atau tidak? Nah, saya keluarkan satu keterangan, Pak. Al istiqomatu khairun min alfi karomah. Bapak bisa istiqomah satu ibadah itu di mata Allah lebih mulia dari 1000 karomah. Karomah itu luar biasa kan dari banyak. Bapak punya satu istiqomah saja. Tak istiqomah namanya khairun min alfi karomah. Lebih utama di sisi Allah daripada 1000 karomah. Mudah-mudahan kita semua sini Bapak dengan istiqomah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita sakit wae. Mudah-mudahan sing manfaatna. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.